Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali di video pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat di dalam mengikuti pembelajaran yang bersifat daring. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita yang sebelum. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menganalisis bukti transaksi dari akuntansi manufaktur. Kali ini kita akan coba mulai bagaimana sih siklus akuntansi atau proses akuntansi dari siklus dari perusahaan manufaktur. Baik, sebelum kita mulai yang perlu kita susun itu adalah buat kartu dulu ya, kartu supaya bisa kita buat data realnya yang di sini. Kita buat dulu kartu persediaan kita. Ini sama seperti di akuntansi keuangan. Untuk kartu persediaan itu kita buat itu sesuai dari jenis persediaan. Dimana kalau perusahaan manufaktur itu jenis persediaannya itu kan ada 3 ya, bahan baku, barang dalam proses, kemudian produk jadi. Nah, kita lihat nih data persediaannya. Nah, kalau yang di sini ini kebetulan ada 2, ada produk jadinya itu berupa roti tawar yang kodenya M01. Kemudian bahan penolongnya itu ada sekitar 6 nih. Ada terigu, biang roti, gula, bahan pengawet, mentega, sama garam. Ada lagi di bawahnya? Enggak ada. Hanya ada item persediaan dia ada 7, berarti untuk kartunya ada 7. Nah, coba kita lihat ya. Ini kartunya kita buat dulu yang kartu. Sebenarnya kalau untuk siklusnya ini kan harusnya per transaksi ya. Jadi misalkan tanggal 1 ini kaitannya kemana gitu. Misalkan nih dokumen 1 tanggal 4 dimulainya. Nah, ini kan kalau ada analisis ya, ingat ya, analisis dulu jenisnya. Ini adalah faktur. Ingat kalau kita menjual nama kita di atas, kalau nama kita di kepada berarti kita beli ya. Nah, seperti ini nih, kalau ini beli berarti ini masuk ke inventory, kemudian lanjut lagi. Cuma kalau harusnya kan begitu ya, cuma karena ini sistemnya kita dapat soal sekaligus, boleh kita buat seperti ini biar nggak pusing sendiri gitu. Nah, kita buat inventory card-nya dulu gitu, boleh, karena kita dapat sekaligus transaksinya, bukan per hari ya. Kalau sistemnya per hari, misalkan hari ini tanggal 4 ya, kita buat, catat ini di jurnal pembelian, catat juga di inventory card gitu. Nah, harusnya kan begitu. Nah, kita cobalah masukkan jenis barangnya. Persediaan produk jadi kita itu kan hanya ada 1 ya, roti tawar. Dan bahan baku dan penolong itu ada 6, berarti kita buat satu-satu. Nah, ini produk jadi, itemnya roti tawar, kodenya M01. Kemudian sesuai yang kedua, M02 itu adalah terigu. Ini dia untuk terigu. Kemudian masukkan saldonya, saldo awalnya, itu wajib ya. Ini saldo awalnya, roti tawar kuantitasnya 50. Berarti masukkan tanggal 1. Semua saldo awal itu berarti di awal bulan ya. Ini berarti 1 Desember, saldo masukkan di balance saldo 50. Kemudian harganya 13.500 nih. Totalnya berarti 675.000. Nah, kemudian yang terigu saldonya 150, harganya 8.960, totalnya 1.344.000. Nah, selalu dibuat saldo dulu ya, berarti ini sisa dari bulan sebelumnya. Nah, kita lihat untuk dokumen sumbernya. Ingat, dokumen sumbernya untuk persediaan produk jadi. Untuk persediaan produk jadi ada di sini in, berarti ini adalah barang masuk atau yang menambah. Kemudian di sini adalah out atau barang keluar atau yang menyebabkan berkurang. Saldonya ini berarti hasil mutasi dari saldo dengan in, berarti ditambah, dengan out itu dikurang. Ingat, kita di sini menggunakan metode rata-rata bergerak, moving average kayaknya yang kemarin ya. Mana dia? Nih, rata-rata bergerak. Oke, berarti nanti ingat, kita selalu mencari rata-rata waktu ada transaksi barang masuk. Iya, karena ini persediaan produk jadi, berarti yang di in yang mana? Berarti karena ini produk jadi, kalau ada barang selesai yang ditunjukkan dengan dokumen sumbernya, bukti memorial, berarti itu di in, masuk, bertambah. Nah, yang di out ini ya, itu berarti transaksi penjualan roti. Buktinya dokumen sumbernya itu adalah faktur. Berarti kalau jual berarti faktur asli diberikan kepada pembeli, dan faktur kopian itu tertinggal bagi kita. Berarti faktur kopian itulah yang menjadi dasar kita untuk mencatatnya. Dan kalau itu kredit, dan kalau dia tunai berarti menggunakan nota kontan. Nah, itu berarti mutasinya di out atau keluar. Nah, itu kalau untuk produk jadi. Nah, untuk yang bahan baku semuanya secara keseluruhan sama. Bahan baku dan penolong itu kan ada terigu, biang roti, gula, bahan pengawet, mentega, sama garam. Nah, untuk dokumen sumbernya
agak sedikit berbeda. Kalau tadi untuk produk jadi kan masuk itu dari proses penyelesaian di bagian produksi. Kalau yang ini masuk itu berarti kalau ada transaksi pembelian bahan baku. Ingat di sini berarti dokumen sumbernya adalah faktur. Berarti kalau kita beli berarti notanya invoice-nya adalah yang asli, sementara yang kopian pertinggal bagi si penjual. Berarti kita letakkan itu di di sini. Nah, kalau menjual, sebenarnya bukan menjual ya. Menjual bukan di sini. Ini masuk proses produksi gitu. Transaksi masuk proses produksi, jadi saya ganti nih. Masuk proses produksi. Masuk produksi atau pemakaian. Produksi strip pemakaian. Nah, jadi kalau ada pemakaian, nah ini ditunjukkan dengan bukti memorial. Bukti memorial. Nah, itu baru di out. Berbeda dengan yang tadi produk jadi ya. Produk jadi tadi ingat waktu penyelesaian itu in, penjualan itu out. Nah, di bahan baku semuanya jadi transaksi in itu adalah transaksi pembelian. Berarti ini yang kita gunakan dokumennya adalah faktur asli atau nota kontan kalau dia tunai. Nah, sementara kalau dia keluar nih berarti masuk proses produksi atau pemakaian. Ya, bukti transaksinya itu adalah bukti memorial. Oke. Nah, sama semuanya ini untuk semua bahan baku dan bahan penolong. Oke. Nah, kita langsung catat saja. Nah, yang pertama kita lihat nih yang roti tawar. Ingat roti tawar yang jadi dokumen sumber kita itu adalah, kalau ingat yang di sini nih, ingat penyelesaian berarti bukti memorial dan penjualan. Nah, lihat transaksi kita. Transaksi kita nih. Apa nih? Yang ini adalah faktur. Kita di kepada. Berarti ini kita beli, ya. Di sini terigu, cari terigu. Nih, ini dia. Terigu. Oke. Nah, berarti ini kalau beli berarti ini di barang masuk. Ini dia. Nih. Masukkan tanggalnya tanggal 4, fakturnya pembelian. Kalau dia beli berarti fakturnya itu nggak berurutan ya. Terus ini pembelian dari toko berkah masuk 150 dengan harga 9.000 sesuai yang di sini nih, soal yang ini. Informasi di sini 9.000, totalnya 1.350.000. Berarti karena ini barang masuk berarti menambah stok kita. Berarti kuantiti kita bertambah 150 jadi 300. Jumlahnya bertambah 1.344.000 ditambah 1.350.000 berarti segini. Nah, ingat ya, kita mencari rata-rata kalau barang in. Nah, berarti di sini kita mencari rata-rata. Ingat ya, kita ini masih yang manual. Berarti gunakan kalkulator ya, karena biasanya ada selisih beberapa digit antara kalkulator kalau dengan laptop. Nah, jadi karena ini kita anggapnya adalah sifatnya manual, berarti menggunakan kalkulator ya. Nah, ya, jumlahkan, bagikan antara cara mencari di sini harga rata-ratanya, karena kita menggunakan metode rata-rata. Nah, berarti cara mencarinya quantity di saldo jumlahkan dengan quantity di in. Jumlah di saldo jumlahkan dengan in yang baru dibeli. Ini ya, berarti 2.694.000 dibagi 300. Ini dia hasilnya, 8.980. Oke, yang kedua adalah gula. Gula, kita cari gula. Ini dia tanggalnya. Tanggal 4 masuk di 10 quantity, harganya 12.700 sesuai yang di informasi invoice-nya, totalnya 127.000. Berarti stok kita bertambah jadi 30, jumlahnya juga jadi bertambah. Berarti jumlah dibagi dengan quantity itulah di price yang ini. Udah. Kemudian satu lagi mentega. Mentega ini dia. Mentega 20, harganya 10.150. Nah, kalau sama harganya dengan yang sebelumnya, nggak usah cari rata-rata ya, pasti segitu kalau dibagi. Berarti stok kita jadi bertambah jadi 45, amount-nya jumlahnya juga jadi bertambah, jumlahkan amount dengan amount. Nah, karena ini sama, berarti kalau dibagi pasti hasilnya sama, jadi nggak usah bagi ya, langsung saja. Oke, kemudian yang kedua, nota kontan. Nota kontan ada biang roti. Nah, beli tunai nih. Kemudian kita lihat biang roti di mana? Biang roti di bawah atau bawah atas? Nih, atas nih. Biang roti tanggal 6 NK 12.1 pembelian tunai. Ini beli tunai berarti bertambah ya, karena nama kita nggak ada di sini, nama toko lain yang ada di atas, berarti kita ini beli tunai 2
Ini biang roti harganya 25.000 di in ya. Berarti stok kita bertambah jadi 7, harganya jadi 175. Nah, ini karena sama price-nya dengan yang di saldo, berarti langsung aja 25.000, nggak usah cari rata-rata. Kemudian bahan pengawet ini dia masukkan, berarti kalau beli dia di in, ini dia 20.000 jadi 40.000, stok kita bertambah jadi 4, jumlah jadi 80.000, berarti ini karena sama sebelumnya langsung aja 20.000. Ini pengeluaran kas nggak masuk. Nah, ini nih bukti memorial. Ingat pemakaian. Nah, kalau pemakaian berarti kita masukkan di mana tadi pemakaian? Di out nih. Mana pemakaian tadi? Mana pemakaian? Pemakaian. Ini pemakaian masuk proses produksi berarti di out. Nah, apa yang dipakai? Terigu. Yang pertama terigu. Tanggal 9 BM 12.1. Terigu 218 kilogram, berarti harga yang kita pakai adalah yang ini, yang di sini ya, itu di sini. Kalikan 218.000 di 218 dikali 8.980, ini dia, kalikan pakai kalkulator ya. Nah, berarti sisanya adalah 82 dengan harga 8.980, kalikan 82 kali 8.980, hasilnya ini, pakai kalkulator ya. Kemudian gula, mana dia gula? Ini dia gula. Pemakaian 17,5 dengan harga, ambil, ingat kalau pemakaian, kalau di out selalu ambil harga dari balance, dari saldo. Berarti kita pakai harga dari saldo sebelumnya, yang terakhir berarti 12.687, kalikan dengan 17,5, ini dia. Berarti sisanya 30 dikurang 17,5, yaitu 12,5. Harganya kita tidak cari rata-rata, langsung dari atasnya. 12.687 kalikan dengan yang 12,5, hasilnya 158.588, pakai kalkulator ya. Nah, mentega juga gitu. Mana nih mentega? Nah, mentega juga kita buat di out. Dan stoknya berkurang jadi 36,3, harganya masih yang atas, kalikan. Kemudian biang roti. Mana biang roti? Di atas kayaknya biang roti. Biang roti juga begitu, masukkan di out 1,5 sesuai yang di sini. Harganya 25.000 sesuai yang atas, kalikan. Stok kita jadi berkurang, sisa 5,5, harga 25.000, kalikan. Kemudian bahan pengawet, nih dia bahan pengawet. Pemakaian 0,14, kemudian harganya ambil yang di sini. Ingat setiap out ambil dari harga saldo yang terakhir 20.000. Sisanya berarti 3,86. Harga 77.200 itu perkalian dari 3,86 dikali 20.000. Kemudian garam sama juga, yaitu letakkan di out 3,5, harga pakai harga yang terakhir yang sebelumnya, totalnya berarti 28.000. Saldonya berarti 6 dikurang 3,5 yaitu 2,5, harganya 8.000 harga sebelumnya. Jadi kita tidak cari rata-rata waktu di out. Ingat ya, kita tidak cari rata-rata waktu di out. Kita mencari rata-rata hanya waktu barang in. Oke, selesai yang dokumen 4, dokumen 5 penyelesaian. Ingat, penyelesaian itu masuk di persediaan produk jadi. Kita lihat penyelesaian. Nah, kita lihat bahan baku berapa produksinya, roti tawarnya 700 roti tawar nih, 700. Ingat kalau penyelesaian itu di mana dia dimasukin nih, sudah nih masuk 700 dengan harga sesuai yang di sini 8.860, kalikan. Berarti barang masuk, barang kita bertambah, berarti kita cari rata-rata. Nah, ini dia barang kita jadi 750, yaitu 50 ditambah 700, jumlahnya tambahkan dengan jumlah menjadi 6.877.000. Bagikan dengan kuantiti 750, hasilnya adalah 9.169. Oke, sudah selesai dokumen 5. Dokumen 6, faktur. Nama kita di atas berarti kita jual roti tawar, berarti masuk di sini. Oke, penjualan ke toko Harum berarti di out, pakai harga yang di saldo, yaitu 300 ya, sesuai nih kuantiti 300, pakai harga yang di saldo sebelumnya 9.169, kemudian kalikan. Udah, berarti saldo kita jadi berkurang, 750 dikurang 300 yaitu 450. Harganya itu harga sebelumnya. Nah, amountnya jumlah kalikan 450 dikali 9.169. Ini dia. Oke, selesai dokumen 6. Dokumen 7, nota kredit berarti retur penjualan.
berarti atas yang ini tadi ya, berarti ada barang yang dikembalikan, berarti ini menambah stok kita. Nah, kita buat kalau retur, kalau dia di retur penjualan buat di out tapi min. Kalau dia retur pembelian buat di min, sama seperti yang di akuntansi keuangan ya. Nah, kita buat min 10, harganya sama dengan harga sebelumnya ya. Berarti totalnya 91.690. Berarti stok kita jadi bertambah ya, yang dulunya 450 meskipun ini min, karena ini barang yang kita jual kita terima kembali, berarti menambah stok kita di gudang. Berarti stok kita jadi 460, harganya masih sama, dan ini hasil perkaliannya. Kemudian dokumen 8, ini nota kontan, berarti kita menjual tunai. Kita menjual tunai berarti di out 100, harganya pakai yang harga sebelumnya di saldo 9.169. Ini perkaliannya. Dan sisanya berarti menjadi 360, yaitu 460 dikurang 100. Harga masih pakai harga sebelumnya. Nah, ini adalah hasil perkalian 360 kali 9.169. Selesai dokumen 8. Dokumen 9, ini nama kita di atas, berarti ini jual, ini kopian, berarti ini adalah penjualan kredit kepada toko sebelah, yaitu 300 kuantitinya pakai yang harga sebelumnya 9.169. Berarti stok kita jadi 60 ya, harganya masih sama dengan harga sebelumnya. Ini hasil perkaliannya. Kemudian dokumen 10, ini faktur tapi nama kita di kepada nama toko lain yang di atas, berarti kita beli. Nah, berarti masuk di terigu nih. Nah, kalau kita beli berarti masuk di in atau out. Ini dia, in 100, kemudian dengan harga 9.900, totalnya 900.000. Berarti kita cari rata-rata di sini karena barang ini ya. Kuantiti kita jadi 182. Ini amount dengan amount jumlahkan. Ini dia, berarti pembagiannya ini 1.636.360 dibagi 182, yaitu 8.991. Ini dia terigu. Sama juga gula juga gitu. Gula di in 5, harganya ambil yang dari sini 12.700, totalnya 63.500. Berarti barang kita menjadi bertambah jadi 17,5. Jumlahnya juga bertambah, berarti bagikan dengan kuantiti. Ini dia 12.691. Kemudian mentega ini dia, mentega pembelian 10, harga 10.110. Nah, total kita jadi bertambah 346,3, dan jumlah dengan jumlahkan, jumlah di saldo dengan jumlah di in jumlahkan, kemudian bagikan dengan kuantiti, itulah price. Oke, selesai yang mentega. Nah, ini pemakaian. Nah, pemakaian berarti ini kita mulai dari terigu. Pemakaian berarti out 180. Di sini memang pemakaian 218. Oke. Cuma karena di stok kita itu kan adanya 182. Udah, berarti kita ini aja yang kita keluarkan semua. Atau ini soalnya yang salah, atau dia di bagian produksi masih ada stok, nggak tahu juga. Jadi kita isi sesuai yang ada stok, kita habiskan semua, kita kasih 182. Oke, dengan harga 8.991, berarti stok kita jadi kosong. Oke. Nah, untuk yang gula, kita cari gula. Pemakaian tanggal 21, pemakaian 17,5. Ini sama, habis semua. Ya. Nah, jadi nggak tahu ini entah salah ketik atau gimana ya. Jadi kita buat 182 ya. Nah, ini habis semua. Mentega, kita lihat mentega, berarti di out juga 8,7. Kalau ini masih bersaldo ya, berarti sisanya 37,6. Harganya masih sama dengan di atas, dan ini perkalian kuantiti dengan price. Kemudian biang roti, ini biang roti pemakaian 1,5, berarti selalu kita jadi berkurang, sisa 4 dengan harga 25.000, totalnya 100.000. Kemudian bahan pengawet ini dia, kita pakai 0,14, harganya 20.000 sesuai dengan harga yang terakhir ya. Berarti sisa kita jadi berkurang 3,72, dikali 20.000, totalnya 74.400. Yang terakhir garam kita pakai 2,5 atau semuanya, karena di sini kan 3,5 nggak cukup nih, kita adanya 2,5, berarti stok garam kita jadi habis. Oke, kita lihat lagi dokumen 15, penyelesaian, berarti ini adalah produk jadi bertambah 700. Nah, stok kita jadi naik
jadi 760, jumlahnya juga jadi naik. Cari rata-ratanya, ingat barang in selalu cari rata-rata. 6.752.140 dibagi 760, hasilnya menjadi 8.884. Oke, berikutnya ini faktur. Berarti nama kita di atas, berarti kita jual produk jadi. Nah, kita masuk di out. Nih 300, pakai harga yang sebelumnya 8.000, bukan yang harga di sini ya. Nah, ini adalah harga jual kita, ini adalah harga pokok. Nah, ini 8.884 kalikan price dengan quantity, ini dia. Berarti saldo kita jadi berkurang. Ya, jadi 460, yaitu dari 760 dikurang 300. Ingat ya, di in bertambah, kalau ada out itu jadi berkurang. Berarti sisanya 460, harga yang di atas 8.884, totalnya 4.086.640. Oke, masih ada lagi nggak? Voucher kecil, kas kecil nggak, penerimaan kas tidak, kas kecil bukan, pengeluaran kas bukan, pengeluaran kas habis. Berarti itu saja, ini saja yang menjadi inventory card kita. Berarti sisa dari persediaan produk jadi kita ada 460 roti tawar gitu, dengan harga 8.884 ya per piecesnya. Nah, terigu kita habis, biang roti masih ada 4 kilo, kemudian gula habis, bahan pengawet masih ada 3,72 kilo, kemudian mentega juga masih ada 36,7, kemudian garamnya habis. Oke, inilah kartu persediaan dari SCK Roti Jaya. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya.